Sahabat sekolah, tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Ya, cengkih atau cengkeh memiliki banyak manfaat. Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang saat ini sedang daring mencari materi pelajaran, tips trik, soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran pertama atau yang ke-1, yaitu kita nanti akan membahas tentang faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Oke, sudah tidak sabar, check it out. Sahabat sekolah, rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa ini berusaha untuk menguasai perdagangannya. Sahabat sekolah, tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Ya, cengkih atau cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan juga dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Nah, cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Nah, oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Sahabat sekolah, bangsa kita Indonesia ini mengalami penjajahan cukup lama loh. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan dan kekerasan. Sahabat sekolah, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Menggunakan kapal. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Iya, bangsa Indonesia awalnya menyambut dengan baik. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah di Nusantara. Sahabat sekolah, lalu pertanyaannya, faktor apa yang melatar belakangi bangsa Eropa ini kok berbondong-bondong, bersikeras untuk datang ke Indonesia? Sahabat sekolah, mulai akhir abad ke-15 bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis.
Ya, kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di bandara. Ya, jadi bangsa Spanyol ini mendarat di mana? Di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Nah, mereka kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ya, sahabat sekolah, lalu faktor pendorong yang melatar belakangi penjelajahan bangsa Eropa lewat samudra yaitu sebagai berikut. Nah, faktor yang pertama yang melatar belakangi atau mendorong penjajahan samudra yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau disebut dengan gold, G-O-L-D. Gold, ya, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Luar biasa ya. Lalu faktor yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau disebut dengan gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah, ya, tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus ini. Ya, sahabat sekolah, misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Lalu, faktor yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory, G-L-O-R-Y, glory, kejayaan. Nah, kemudian faktor pendorong penjelajahan samudera yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sahabat sekolah, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengurangi samudra yang luas, ya, untuk mengarungi samudra yang luas. Kemudian, yang kedua yaitu ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Itu faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Sahabat sekolah, berikutnya kita akan mempelajari cara mengambil manfaat cengkih, ya. Kenapa cengkih ini banyak diburu, lalu bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, cara memanfaatkannya, cengkih merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkih secara maksimal, setelah dipetik, cengkih kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Iya, dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkih. Dari yang semula kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Sahabat sekolah, lalu pada proses pengeringan cengkih terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas dalam hal ini yaitu sinar matahari pada benda. Sahabat sekolah, pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda? Lalu masih ingatkah kamu wujud-wujud benda yang telah lalu dipelajari? Tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu ciri membedakan atau cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat-sifat benda itu. Kita akan mempelajari sifat-sifat benda tersebut. Nah, sahabat sekolah, saatnya kita membahas tentang sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda yang kedua yaitu cair, kemudian yang ketiga yaitu gas. Nah, ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahuinya?
sifat-sifat benda tersebut? Ya, salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita akan bahas satu persatu benda padat. Sahabat sekolah, salah satu wujud benda padat, kamu pasti memiliki banyak benda yang ada di sekitarmu yang berwujud padat seperti gambar di samping. Nah, kamu dapat memegangnya, bukan? Dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, kemudian diperlakukan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, menyobek, mematahkannya. Nah, itulah benda padat. Kemudian sahabat sekolah, yang kedua yaitu benda cair. Nah, benda-benda cair ini dapat ditemukan dengan mudah di sekitarmu, ya. Nah, air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau biasanya ini di dalam ketel air atau termos, begitu ya. Nah, sahabat sekolah, perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya atau bocor. Lalu jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai ini akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, begitu ya. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Nah, benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Sahabat sekolah, benda yang ketiga yaitu benda gas. Wujud benda yang lain ini, yang ketiga ini, manusia dapat memasukkan dan mengeluarkannya, ya. Gas ini bisa dikeluarkan dan dimasukkan dari dalam tubuh kita saat bernafas melalui hidung dan mulut. Nah, manusia menghirup gas oksigen. Iya, benar sekali. Gas oksigen. Lalu mengeluarkan gas apa? Iya, benar sekali. Manusia mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Nah, dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lainnya yang berupa gas, seperti kentut misalnya. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun, apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Kamu bisa melihat parfum, baunya? Kamu bisa melihat kentut temanmu? Dan apakah kamu bisa mengubah bentuknya? Nah, bisa kamu jawab di kolom komentar untuk bahan diskusi. Oke, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung terakhir. Di new session ini, Kak Dimas ada 2 tugas dari sekolah, ya. Tugas yang pertama, di sini ada diagram yang ada isiannya. Kamu bisa salin di bukumu, kemudian kamu jawab, yaitu tentang kedatangan bangsa Barat, ya. Oke, kamu bandingkan, kamu tulis, dan kamu isi. Selesaikan tugasnya, bisa kamu kirim ke gurumu. Lalu tugas yang kedua yaitu jawablah soal di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal mengenai materi yang sudah kita bahas. Kamu pause video ini, kamu salin soalnya, kamu jawab. Kalau kamu ingin mencoba kehebatanmu atau fokusmu dalam melihat video, kamu tidak usah ulangi video lagi, bisa menjawab. Tapi kamu perlu mengulangi materi dari video awal, kamu ulang-ulang saja. Karena soal ini berkaitan erat dengan materi yang sudah Kak Dimas sampaikan. Begitu. Oke, sahabat sekolah,
Cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Di video yang pertama ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya atau di video pembelajaran yang kedua. Sahabat sekolah, tetap stay di channel sekolah, pantau terus perkembangannya dan aktifkan tombol lonceng agar kamu senantiasa mendapatkan pemberitahuan jika ada pembaharuan dari video yang diupload oleh channel ini. Oke, cukup sekian. Saya Kak Dimas. Semoga ini bermanfaat dan untuk masa depanmu dan kamu dalam menggapai cita-cita besarmu dan mimpi-mimpi terbaikmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.